Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Doafani. Saya berasal dari kelas 9A, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pameran. Pameran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang untuk mengkomunikasikan, memperlihatkan, memperkenalkan, dan membajang hasil karyanya untuk dihayati, diamati, dan diapresiasi oleh orang lain. Pameran pelaksanaannya pada umumnya dipimpin atau dikoordinator oleh seorang kurator yang berfungsi untuk menentukan arah dan tujuan pameran. Berbagai karya seni rupa bisa dipamerkan, antara lain pameran patung, pameran lukisan, pameran kriya, pameran tekstil, dan berbagai karya seni lainnya. Secara umum, jenis pameran dapat dikelompokkan berdasarkan jenis karya yang akan dipamerkan, jumlah pesertanya, waktu dan tempat pelaksanaan pameran. Berdasarkan jenisnya, pameran dikelompokkan menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen yaitu jenis pameran yang hanya menampilkan satu jenis karya saja, misalnya pameran patung, pameran lukisan, pameran seni grafis, dan lainnya. Pameran heterogen. Pameran heterogen adalah pameran yang menampilkan berbagai macam jenis, misalnya karya seni rupa yang menampilkan batik, grafis, lukisan, dan lain sebagainya. Berdasarkan tempat pelaksanaannya, pameran dikelompokkan menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Pameran dilaksanakan di dalam ruangan atau indoor adalah pameran yang settingnya di dalam ruangan tertutup, misalnya di gedung atau museum. Pameran di luar ruangan atau outdoor yaitu pameran yang tahan terhadap suhu ruangan terbuka, misalnya patung batu. B. Berdasarkan jumlah pesertanya, pameran dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok. Pameran tunggal yaitu pameran yang dilaksanakan perorangan. Maksudnya hasil karya yang dipamerkan hanya satu orang saja. Pameran kelompok yaitu pameran yang dilaksanakan lebih dari satu, beberapa kelompok. Misalnya kelompok kelas 9 SMP, kelompok mahasiswa, kelompok kekerabatan, dan lainnya. Tahukah kamu apa manfaat pameran di sekolah? Banyak sekali manfaat pameran. 1. Sebagai penampil jati diri seorang siswa. 2. Sebagai peningkatan daya ekspresi seorang siswa. 3. Sebagai sarana memperluas cakrawala pengetahuan seni. 4. Sebagai media komunikasi antar siswa. 5. Sebagai sarana perancang kreativitas siswa. 6. Sebagai wahana pemuncul ide, aliran, dan jenis karya seni rupa yang baru. Tujuan pameran seni rupa di sekolah. 1. Meningkatkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. 2. Meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. 3. Melatih berorganisasi. 4. Melatih mandiri dan bertanggung jawab kepada siswa atas tugas yang diembannya. 5. Melatih kerjasama dalam suatu kelompok. B. Perencanaan pameran. Dalam suatu kegiatan pameran tidak akan bisa dilaksanakan satu orang saja, sehingga dibutuhkan kelompok kerja yang dimulai dari merencanakan, mengolah, melaksanakan, dan mengevaluasi pameran, sehingga disebut sebagai organisasi kepanitiaan pameran. Merupakan suatu badan atau sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu kepanitiaan, bagian yang satu dan lainnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Apabila satu bagian tidak dapat berfungsi, maka akan mempengaruhi kinerja bagian yang lain. Dari uraian itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kepanitiaan pameran memiliki tugas dan tanggung jawab
dalam tujuan pameran, yaitu terlaksananya pameran sesuai dengan rencana. Pelaksanaan kegiatannya harus berprinsip organisasi, yaitu adanya yang dapat memimpin dan yang memimpin, serta memiliki sifat gotong royong yang tinggi. Kepanitiaan. Secara umum, kepanitiaan dalam suatu kegiatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu panitia pengarah dan panitia pelaksanaan. Panitia pengarah atau steering committee. Pengarah yaitu panitia yang bertugas memberi arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, penanggung jawab kegiatan di sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, atau sederajat lainnya. Sedangkan pembimbing atau pembina adalah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Panitia pelaksana atau organizing committee. Panitia pelaksana adalah panitia yang bertugas melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknik pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan dari awal sampai akhir. 2. Kepanitiaan pameran. Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing panitia pameran bisa dijabarkan sebagai berikut. A. Pelindung atau penanggung jawab pameran. Tugasnya adalah memberikan nasihat, saran, dan pemecahan masalah di lapangan kepada pembimbing atau pembina atau langsung kepada panitia pelaksana pameran. B. Pembimbing. Tugasnya adalah membimbing atau memberi masukan dan saran kepada panitia dan bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. C. Ketua. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengordinasi seluruh panitia kerja, mengetahui dan menandatangani surat-surat, dan bertanggung jawab atas keberhasilan pameran. D. Sekretaris. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyiapkan dan menyusun proposal, menyiapkan surat-surat keluar, menyiapkan surat-surat izin, menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. E. Bendahara. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyimpan dan mencatat uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, membuat laporan keuangan. F. Seksi acara. Tugas dan tanggung jawabnya adalah mengordinasi para pendukung acara, menyiapkan susunan acara, dan bertanggung jawab atas kelancaran acara. G. Seksi publikasi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyediakan surat izin pameran, menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang, membuat katalog, poster, dan lainnya, dan menginformasikan kepada masyarakat luas. H. Seksi konsumsi. Tugas dan tanggung jawabnya adalah menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi pada saat latihan, menyediakan konsumsi untuk para tamu undangan, dan bertanggung jawab atas urusan konsumsi. I. Seksi dokumentasi. Bertugas untuk mendokumentasikan semua kegiatan pameran. 3. Menyusun rencana kerja. Rencana kerja adalah suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal sampai akhir pameran. Rencana kerja ini tertuang dalam sebuah rumusan yang disebut dengan proposal. Proposal adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal. 4. Menyusun jadwal pameran. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan suatu kegiatan. Perencanaan yang baik harus mencakup tentang materi pameran, kelengkapan pameran, tempat penyelenggaraan pameran. Publikasi, waktu penyelenggaraan pameran, dekorasi, anggaran kegiatan, kepanitiaan. 1. Persiapan penyelenggaraan pameran. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Publikasi, mengadakan seleksi, menyiapkan perlengkapan pameran, menyiapkan ruang pameran, dan menyusun acara pembuka dan penutup. 2. Tahap penata ruangan. Kegiatan yang harus dilakukan dalam tahapan ini adalah mendekorasi ruangan,
memajang karya seni rupa, menempel label karya, menyiapkan meja dan kursi untuk para tamu undangan, mengatur alat transportasi untuk para pengunjung, memasang lampu sorot. 3. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan puncak dari seluruh kegiatan, yaitu meliputi susunan acara pembukaan, pembawa acara atau MC, pengarah acara, penempatan petugas jaga stand, buku tamu dan buku kesan pesan, penampilan hiburan, pengadaan dokumentasi, upacara penutupan, kepanitiaan pameran. D. Tahapan evaluasi. Setelah kegiatan acara pameran selesai, tahapan selanjutnya adalah mengadakan evaluasi. Evaluasi dapat berupa evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang diterima oleh para seksi, cara mengatasi persoalan, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan.